Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan beberapa kenikmatan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ingat siapa kita? SMK Nasional. Pada hari ini pembelajaran jarak jauh, meskipun kita tidak bisa bertatap muka, tetapi hati kita tetap satu, SMK Nasional. Pada hari ini pelajaran pendidikan agama Islam, Bapak Agus Mulyadi akan membahas sedikit tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna bertujuan peserta didik dapat menganalisis makna Asmaul Husna, Al-Karim, dan Al-Mu'min. Yang kedua, peserta didik dapat mengaplikasikan daripada Asmaul Husna tersebut, yaitu Al-Karim dan Al-Mu'min. Kegiatan pembelajaran pertemuan Pertama, taruna membaca materi pada modul yang telah diberikan melalui aplikasi di sekolah.id. Yang kedua, taruna melihat video pembelajaran melalui aplikasi di sekolah.id. Yang ketiga, taruna mengerjakan tugas penyajian data yang diberikan oleh guru. Baik, kita akan membicarakan tentang Asmaul Husna. Pengertian Asmaul Husna terdiri dari dua kata. Asma yang berarti nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi Asmaul Husna itu adalah sebagai nama-nama yang baik, yang indah, yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sajzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Asmaul Husna merupakan amalan yang bermanfaat dan mempunyai nilai yang tak terhingga tingginya. Sehingga kalau kita berdoa dengan Asmaul Husna, itu sangat dianjurkan dalam ayat tersebut. Bahkan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qol, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah, rawahul Bukhari. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai 99, 100 kurang 1, barang siapa yang menghafalkannya maka ia akan masuk surga. Oleh karena itu bukan saja untuk dihafal, akan tetapi dapat diimplementasikan, dipraktekkan daripada nama-nama Asmaul Husna yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut. Asmaul Husna
Yang pertama adalah Al-Karim. Secara bahasa, Al-Karim mempunyai arti makna yang mulia, yang dermawan, atau yang maha pemurah. Secara istilah, Al-Karim diartikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia lagi maha pemurah, yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Dalam masa pandemik ini, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pilih kasih. Siapa saja pun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada orang-orang yang Ia kehendaki. Baik yaitu orang kaya ataupun orang yang miskin. Allah tidak pilih kasih, siapa saja semuanya dikasih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Artinya, hai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhan yang maha pemurah? Al-Karim dimaknai maha memberi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi, tidak pernah terhenti pemberiannya. Manusia tidak boleh berputus asa daripada kedermawanan Allah. Jika miskin dalam harta, meskipun dia dalam keadaan dermawan, maka kita hendaknya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang tidak meminta kepada Allah, maka dia termasuk orang yang sombong di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun saja, kalau orang itu butuh, baik dia miskin ataupun kaya, maka dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna Al-Karim, maha mulia dan maha memberi. Al-Karim juga dimaknai yang maha memberi maaf, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan dosa para hambanya yang lalai dalam menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam masa pandemik ini, banyak sekali orang yang melalaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia tidak mempunyai harta, dia tidak mempunyai benda, bahkan jabatannya banyak daripada karyawan yang dirumahkan, perusahaan-perusahaan yang kolab. Maka pada saat itulah kita harus memaafkan daripada orang-orang yang selalu ikhtiar, yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu selalu dalam kemaksiatan, tidak dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak akan memaafkan daripada dosa dan kesalahannya. Seandainya ada orang yang dosanya seluas langit, kalau dia minta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan memaafkannya. Kalau ada orang yang berbuat dosa seluas bumi ini, kalau dia memohon ampun kepada Allah, niscaya dosa dan kesalahannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya ada orang yang berdosa kepada Allah, dosanya itu sebuih lautan, kalau dia minta ampun, beristighfar, maka dosa dan kesalahannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Al-Imam Al-Ghazali, Al-Karim adalah dia yang apabila berjanji menepati janjinya. Bila memberi, selalu Allah memberi daripada harapannya. Tidak peduli berapa banyak harapan-harapan yang dimiliki, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah Al-Mu'min. Termasuk daripada Asma'ul Husna, yang kedua adalah Al-Mu'min. Al-Mu'min secara bahasa berasal dari kata amina, yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Al-Mu'min artinya dia maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia,
Dengan begitu hati manusia menjadi tenang. Kehidupan itu penuh dengan berbagai permasalahan, tantangan dan cobaan. Jika bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rasa aman dalam hatinya, niscaya kita tidak akan senantiasa gelisah, takut dan cemas. Pada masa pandemik ini, kalau ada rasa aman kita yang tumbuh dalam diri kita, Asmaul Husna, Al-Aman masuk dalam hati kita, maka kita akan tidak gelisah, tidak akan resah meskipun dalam suasana yang menggelisahkan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak akan mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Ketika kita akan mengajak dan berdoa kepada Allah dengan namanya Al-Mu'min, berarti kita memohon diberikan keamanan, dihindarkan dari fitnah, bencana dan siksa, karena Allah Maha memberikan keamanan. Dia yang Maha Pengaman, dan nama Al-Mu'min terdapat kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Ada pertolongan, perlindungan dan jaminan, dan ada bala bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berzikir dengan Asmaul Husna, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sifat-sifatnya masuk di dalam diri kita Al-Mu'min, diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min artinya adalah menjadikan jiwa-jiwa kita menjadi rasa aman, menjadi rasa tenang meskipun dalam keadaan gelisah yang seperti ini. Oleh karena itu, dalam rasa ada Asmaul Husna Al-Mu'min, seseorang beriman harus menjadikan orang yang ada sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Berkaitan dengan itu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman." Para sahabat bertanya, "Siapa ya Rasulullah?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Oleh karena itu, hendaknya dari rasa Asmaul Husna Al-Mu'min ini, sifat-sifat Allah masuk dalam jiwa kita, senantiasa kita diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sekelumit daripada penjelasan Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Karim, yang kedua adalah Al-Mu'min. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.